Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kedatangan saudaraku semua. Salam adil dan lestari. Ya, sudah lama ini tidak menggaungkan FRI Kalsel lagi di dunia maya gitu. Dimana sebelumnya memang kita sudah berlayar dengan panggilan Ibu, dan ini kita kembali lagi dengan panggilan Ibu, proyek konten yang sama untuk kampanye anti Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kita semua tahu, semua orang dan terutama mahasiswa, buruh, nelayan, masyarakat sipil, lembaga dan pemerintahan itu banyak menolak di berbagai daerah di Indonesia. Nah, jadi kami ingin berbagi cerita begitu, berbagi kisah soal bagaimana Omnibus Law ini akan mengancam kehidupan, mengancam ekologi, mengancam bentang alam, yang akan terjadi di daerah-daerah. Ya, saya berdua di sini ditemani kawan saya. Sebelum kita masuk ke perkenalan, kita akan flashback sedikit soal Omnibus Law. Yang menjadi semangat terkait Omnibus Law ini adalah kami masih mengkampanyekan bahwasanya Omnibus Law ini sangat berbahaya karena banyak pasal-pasal yang krusial di dalamnya, baik itu soal perburuhan ataupun soal lingkungan hidup. Nah, flashback sedikit, sekarang sudah 1 tahun disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini, namun dampaknya cukup signifikan. 1 tahun sebenarnya lumayan waktu yang panjang gitu kan. Namun pemerintah daerah belum juga sadar akan bahayanya Omnibus Law ini. Di beberapa program misalnya soal kawasan strategis Provinsi Pegunungan Meratus itu dibatalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi semua kebijakan atau semua program yang sudah direncanakan sebelumnya, sebelum Omnibus Law disahkan, itu terancam gagal atau terancam batal karena ada kebijakan yang semuanya digawangi oleh pemerintah pusat begitu. Nah, hal ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Bagaimana soal reformasi misalnya, bagaimana reformasi itu dikorupsi, dan bagaimana amanah reformasi yaitu otonomi daerah itu dijalankan. Sedangkan regulasi atau produk kebijakan yang dilahirkan baru-baru ini kontradiktif dengan amanah reformasi tersebut. Nah, sedikit ulasan kita, 1 tahun disahkannya Omnibus Law dan kita tetap akan menolak undang-undang ini di daerah karena akan merusak baik struktur sosial ataupun struktur alam, bentang alam kita di daerah yang sekarang saja sebelum Omnibus Law sudah hancur lebur lah gitu, dan tidak signifikan apa yang didapat dari penghancuran ekologi. Nah, tahap selanjutnya kita ke perkenalan aja langsung. Di sini ada kawan saya, sahabat, teman dalam gerakan, teman dalam diskusi. Ada saudara Ken. Nanti lebih jelasnya bisa disampaikan sendiri oleh Bung Ken ya, Bung. Siap. Nah, sebelum kita diskusi
soal Omnibus Law dan apa yang didiskusikan hari ini. Silakan Bung Aken perkenalan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parianor, biasa dipanggil kawan-kawan di mahasiswa ataupun di kawan-kawan PPRI, yaitu Aken. Yang pasti kita hari ini akan membahas tentang gerakan di 1 tahun ke belakang. Nah, kawan-kawan ketahui bahwasanya FPRI ini dibentuk itu adalah sebagai tandingan fraksi-fraksi yang ada di legislatif. Kita melihat bahwa fraksi-fraksi yang di sana terkesan tidak memperjuangkan hak rakyat. Kenapa begitu? Karena beberapa 1 tahun yang belakang itu betapa gejolak penolakan Omnibus Law itu digaungkan oleh masyarakat, petani, entah itu dari mahasiswa, buruh, dan lain sebagainya. Penolakan itu bergejolak sehingga Omnibus Law disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Nah itu kalau kita ingat kembali gerakan-gerakan kita khususnya di Kalsel itu mulai dari diskusi kecil itu hingga sampai aksi-aksi besar berjilid-jilid. Nah, tidak hanya di legislatif, kita juga ke eksekutif, dan kita juga tidak hanya melakukan aksi-aksi pertemuan jalanan, tapi kita juga melakukan diskusi publik, juga mengundang-undang para pemimpin-pemimpin daerah kita. Cuman nyatanya kita dikecewakan, bahkan diabaikan suara-suara kita, walaupun gerakan-gerakan kita di Kalsel ini begitu masif, tapi nyatanya Omnibus Law juga masih disahkan. Dan tidak hanya di Kalsel, kawan-kawan tahu bahwasanya di berbagai macam daerah juga menolak daripada Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Perkenalan dulu ya Bu. Tadi Bung Aken atau Parianor lah kalau bisa menyebutnya. Ini juga udah lama juga kawan kita ini dalam gerakan masyarakat sipil lah, atau gerakan mahasiswa gitu. Lalu dalam diskusi ya, atau panggilan kita ini santai aja nih. Kita bisa berbahasa Banjar, bisa berbahasa Indonesia ya. Yang namanya panggilan buntu ini kan kalau bahasa Banjar itu obrolan di pinggiran lah, obrolan di pinggiran yang mana mungkin tidak didengarkan oleh pemimpin atau kekuasaan gitu. Nah, ya yang mau ninggalin dari Bung Aken, kita di FRI kan, di Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan, tadi sudah disebutkan sedikit adalah fraksi tandingan ya, fraksi-fraksi yang ada di legislatif. Nah, tentunya ini juga bagian dari akhirnya juga bagian dari semangat penolakan Omnibus Law ini ya, semangat penolakan UU Cipta Kerja. Nah, mungkin secara umum aja nih Bu, dalam 1 tahun ini apa aja yang sudah dikerjakan, baik itu secara pribadi lah atau di dalam FPRI ataupun gerakan-gerakan yang lain, misalnya sipil yang lain atau gerakan mahasiswa lah. Nah, apa sih yang sudah dilakukan oleh Bung atau oleh kawan-kawan terkait penolakan Omnibus Law ini? Silahkan diceritakan secara umum. Yang pertama itu kami juga melaksanakan bahasanya kampanye media lah. Nah, kita juga mulai dengan memakai bahasa Banjar, kita juga mencoba untuk mendekatkan masyarakat dan menyampaikan bahwa dampak dari Omnibus Law ini sangat berbahaya ketika ini disahkan itu. Nah, artinya kita mencoba persuasif dengan bahasa-bahasa Banjar, kita mencoba untuk mengkampanyekan apa sih bahayanya dari Omnibus Law itu tadi. Tidak hanya itu juga, kawan-kawan di kalangan mahasiswa dan kawan-kawan di masyarakat sipil juga melakukan diskusi kecil yang begini. Nah, tidak hanya diskusi, kita juga mencoba dengan cara damai, baik-baik aja. Artinya kita tidak ada perlawanan jalanan. Kita kalau yang bisa dibicarakan dengan baik-baik ya kita dibicarakan dengan baik-baik, yaitu dengan diskusi tadi itu.
kita untuk mempertanyakan apakah pimpinan-pimpinan daerah kita ini sudah mengetahui adanya undang-undang cipta kerja ini. Nah, kemarin kita sempat juga satu tahun yang lalu kita mengundang diskusi publik, mengundang itu pimpinan yang ada di kabupaten, di DPRD kabupaten yang ada 13 di Kalsel ini. Cuma hampir dari semuanya itu tidak mengetahui akan adanya Omnibus Law ini, dan isi-isinya pun masih belum tahu apa dampak. Bahkan yang kajian dari kawan-kawan lembaga hukum di kawan-kawan mahasiswa itu juga tidak mereka ketahui. Artinya ini kan sudah ada penolakan dari masyarakat, tapi kalau lagi-lagi kita tanyakan ke pimpinan daerah khususnya di legislatif itu tidak mengetahui akan adanya Omnibus Law ini, sehingga ini tetap disahkan dari pusat, karena kita di sana menilai dari pimpinan daerah kita ataupun dari legislatif di daerah kita itu tidak ada suara-suara dari daerah kita yang untuk menolak ini secara resmi ya, secara resmi ya. Jadi tidak ada bahan gitu ke DPR RI untuk tidak disahkan ini karena tidak ada penolakan dari pimpinan daerah kita. Nah, setelah itu juga setelah diskusi kita coba juga diskusi seperti ini juga sama masyarakat sipil. Kita menyampaikan bahwa busuknya Omnibus Law ini setelah berjalan beberapa bulan kita mencoba untuk aksi karena biasanya kita sudah ada kawal lagi gitu. Nah, biasanya ada kawal lagi menahan emosi kita, tetap suara kita masih tidak didengar. Ini beberapa kali aksi, berjilid-jilid aksi, bahkan ya tadi tidak hanya ke legislatif, kita juga ke eksekutif. Nah, walaupun di legislatif kita itu beberapa kali berangkat ke Jakarta untuk sepakat bahwa menolak Omnibus Law ini, cuma ya kalau hanya menyampaikan sepakat dengan tim kita tapi tidak ada perdebatan alur, tidak ada perlawanan di DPR di khusus di pusat, itu artinya tidak menjadi perlawanan juga di salah satu terhitung juga gitu. Nah, artinya kita menilai perlawanan di tasnya masih kurang untuk pimpinan daerah kita gitu. Hanya menyampaikan, ya apa bedanya dengan kantor pos gitu. Kalau misalkan hanya menyampaikan, kita bisa menyampaikan kantor pos, tuntutan kita ke DPR RI. Jadi seperti itu loh. Seperti kurang greget ya, seperti kurang greget. Nah, sampai kemarin gitu kan memakan korban juga ada tindakan represivitas dari aparat kepolisian yang menghadang aksi kita kan. Kemarin sempat yang teman-teman STM itu ditangkap kan juga. Artinya ini perlawanan tidak hanya dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, tidak hanya dari buruh, tidak hanya dari masyarakat sipil. Tadi bergeraknya pelajar itu juga menunjukkan bahwa penolakan terhadap Omnibus Law ini dirasakan oleh kawan-kawan pelajar gitu. Aneh lah, anak-anak STM selaku pelajar kan ibaratnya calon generasi yang meneruskan bangsa ini ke depan. Dalam upaya demokrasi itu seperti seolah-olah dilarang kan, dengan cara diancam atau diberikan tindakan-tindakan represif atau ditangkapi atau diamankan lah bahasa aparat itu kan. Itu sangat menurutku sangat kemunduran lah, karena di luar negeri kan di beberapa kawan-kawan gerakan itu salah satunya si perempuan itu Greta Thunberg itu dia pelajar, dia yang menginisiasi untuk unjuk rasa, menyampaikan pendapat di jalanan dengan kawan-kawannya yang pelajar juga, itu setiap hari Jumat kalau nggak salah, kalau tidak salah. Nah, itu artinya kan ruang-ruang demokrasi itu harusnya diberikan seluas mungkin kan ya, untuk baik itu pelajar, mahasiswa, masyarakat sipil ataupun lembaga-lembaga non pemerintahan lainnya. Nah, mungkin dari tadi diceritakan tindakan represif, apa yang langkah yang kawan-kawan lakukan, apakah setelah itu kawan-kawan putus asa atau melakukan upaya-upaya lain menyikapi tindakan-tindakan represif dan ancaman-ancaman itu?
Eh, untuk menindaklanjuti itu kami tidak hanya tinggal diam kan, juga bahasanya kita tetap terus melawan apapun itu risikonya, itu adalah sebagai konsekuensi dan itu adalah bentuk perjuangan seperti itu. Cuman kita melihat rasa riskan aja gitu. Ketika ada warga negara yang menyampaikan pendapat ini ke umum, bahkan kita ketahui bahwasanya tidak ada batasan umur kan, entah itu pemuda, anak-anak, orang tua kan, ketika menyampaikan pendapat ini ke umum itu tidak ada batasan gitu. Tapi yang didapatkan kawan-kawan pelajar itu tindakan intimidasi dari aparat kepolisian, terus bahkan ancaman-ancaman tidak mendapatkan kelakuan baik, suatu kelakuan baik ini kan secara tidak langsung sudah menutup ruang-ruang demokrasi gitu. Ada dugaan penutupan ruang-ruang demokrasi karena adanya indikasi-indikasi untuk membungkam suara-suara kawan-kawan khususnya pelajar gitu. Kita juga menyayangkan sikap aparat-aparat yang seperti itu. Artinya kan dari apa yang Bung Aken sampaikan atau kawan Aken sampaikan ini tagar reformasi di korupsi itu bukan cuma hayalan ya, tapi benar-benar terjadi gitu kan, karena amanah reformasi itu ya tadi kan ruang demokrasi itu besar-besarnya, dan yang paling utama itu tadi adalah otonomi daerah. Jadi misalkan omnibus law ini tidak ada lagi nih, makanya sentralisasi kebijakan itu sudah diambil di pusat. Kebijakan di pertambangan khususnya ya, padahal daerah kita yang merasakan dampak dari tambang-tambang tadi, apalagi kita melihat hasil itu 50% sisa 50% dari puting-puting yang batubara dan kelapa sawit gitu. Artinya ini akan memicu bencana-bencana ekologis yang berkelanjutan. Makanya kita bagaimanapun tetap menolak dengan cara apapun, kita akan melakukan terus perlawanan untuk melawan daripada omnibus law atau orang-orang yang mempunyai kepentingan di dalam undang-undang cipta kerja ini. Ya namanya aja cipta kerja, namanya cipta kerja, tapi dalamnya sangat menindas sangat kapital. Iya. Artinya kan maksudnya kapital ini yang diuntungkan kan bahasa-bahasa investasi nih. Bahasa-bahasa investasi ini sudah kita terima sejak dari lahir lah. Tapi apa yang terjadi atau fakta yang terjadi, sumber daya alam atau kekayaan alam itu ya untuk segelintir orang saja. Bahkan ada ulasan juga beberapa waktu belakangan kan itu hanya 1% warga negara Indonesia. Ya. Dari omnibus law ini juga dan gerakan-gerakan yang dilakukan kawan-kawan baik itu ke legislatif maupun eksekutif, selain yang Bung ceritakan tadi, apa sih responnya Bung? Misalkan di legislatif dulu atau mau eksekutif dulu, gimana sebenarnya respon dari tahapan-tahapan yang dilakukan terkait penolakan ini? Oke, kalau khusus di legislatif dulu kita bahas. Kalau legislatif itu sepakat apa yang kita suarakan, bahkan dari ketua DPRD Kalsel itu Supriyan Akalman sempat pergi ke Jakarta itu menyampaikan tuntutan kita tadi. Artinya dengan KOP DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menolak dengan adanya omnibus law ini. Cuman ini kita juga tidak hanya di legislatif kan, juga menuntut ke eksekutif juga. Cuman yang disayangkan ini sikap dari eksekutif. Dari beberapa kali aksi kita tidak pernah ditemui selaku kepala daerah yang tertinggi hari ini kan Kalsel. Cuma itu kita sangat menyayangkan sikap yang tidak mau menghadiri, entah ada kepentingan apa kan, masih ada agenda-agenda, apakah agenda yang lain itu. Kalau kita menilai lah agenda yang dihadiri khususnya malam giring itu tidak tapi penting gitu ya, tapi penting dengan suara yang ingin kita sampaikan gitu. Apakah agenda yang lain tidak bisa diwakilkan seperti itu. Itu jadi sebelum misalkan oleh omnibus law kita pernah juga menyambangi pertemuan kan. Nah di sana juga tidak dihadiri dan hanya perwakilan yang tidak dapat kewenangan kami tolak seperti itu. Nah setelahnya kami juga
masih di eksekutif kami mengundang untuk diskusi publik, sayangnya itu masih diwakilkan Menteri Kominfo, dan sampai disahkannya RUU Cipta Kerja nomor 13 tahun 2020 pada tanggal 5 Oktober dan kemarin bertepatan 5 Oktober itu memperingati 1 tahun hari anti oligarki atau PON yang 1 tahun pekan oligarki nasional. Nah itu juga kami ke sana sangat mendapatkan respon yang tidak enak karena mendengar pimpinan daerah kita itu tidak ada di tempat juga. Artinya kemarin itu hanya dihadiri sekda untuk yang pertama dan tidak mendapatkan hasil apapun di sana karena orang yang kita tuju itu tidak ada yang selaku mempunyai kewenangan dan bisa mengambil keputusan yang tidak ada. Nah, besoknya lagi itu bertepatan dengan hari Arba Mustamir, soalnya di Kalsel itu sangat apa biasanya sakral lah ya, sakral turunnya bela-bela yang banyaknya. Maka kita juga mencoba untuk aksi lagi besoknya, yaitu dengan tajuk tolak bala dan turun Omnibus Law. Itu karena besoknya dan bahayanya daripada Omnibus Law, dan itu berharap kita turun kemarin itu adalah hadirnya Pak Menteri dan menolak apa yang ada di Omnibus Law dan Cipta Kerja. Nah, kita berharap dengan ditolaknya Omnibus Law itu bakalan hilang ada yang bala-bala yang ada di khususnya di benua kita seperti itu. Cuman sayangnya lagi itu tidak dihadiri lagi. Itu poin yang yang ditangkap kan, yang pertama untuk eksekutif ini atas nama gubernur ya, harapan kawan-kawan itu atas nama gubernur datang lah kan dengan kerendahan hatinya ke masyarakat yang walaupun suara ini adalah minoritas ya kan, namun kita juga mewakili suara yang tidak dapat bersuara kan, mewakili orang atau masyarakat sipil lainnya yang tidak dapat bersuara, entah itu mereka ada kesibukan atau memang tidak ada kemampuan gitu kan. Nah selain itu tadi menarik juga soal Omnibus Law. Berarti Omnibus Law ini sama dengan bala ya, Bu? Sama dengan bala, artinya kan ribuan kesengsaraan rakyat yang didapatkan dengan Omnibus Law ini tetap dijalankan. Iya, karena banyak pasal krusial yang dari beberapa klaster itu yang dimasukkan Omnibus Law itu, namanya Cipta Kerja itu satu jagat yang satu jagat. Artinya ya tadi sama dengan bala itu menarik sih sebenarnya untuk mungkin terbayang kalau misalnya bagaimana kita mengkonsolidasikan ini misalnya ulama-ulama terkait regulasi atau fakta-fakta yang bisa kita sampaikan ke para ulama yang tentunya punya banyak masa. Apalagi bicara bala ini kan sangat sakral sekali kan. Harapannya kita di Kalsel jangan adalah bencana lagi gitu kan, bencana kalau kita bilang itu bencana ekologis, bencana lingkungan yang saling berkaitan lah dengan apa yang kita lakukan di masa sekarang. Nah terkait gerakan-gerakan tadi, terkait respon bisa tergambar lah dari cerita Bang tadi kan. Lalu mungkin bisa diceritakan Bang apa sih ininya, goalsnya atau belum goals lah ya, misalnya kemenangan kecil atau capaiannya selama setahun ini, walaupun jelas-jelas goalsnya itu masih jauh dari harapan kita ya, dicabutnya undang-undang ini atau misalkan terbitnya peraturan pengganti perundang-undangan yang mana itu lawan dari undang-undang yang sudah disahkan ini. Kenapa Bang capaian kecil atau besar ya? Sebelum masuk ke capaian ya, sedikit tadi cerita. Setelah itu tadi kan, setelah dari aksi-aksi ke eksekutif tadi tidak ditemui, kita juga melakukan aksi lewat media sosial seperti itu. Dalam artian kita mencoba lagi karena
statement dari jajaran-jajaran yang mewakili kemarin Pamandirin itu mengatakan bahwa demonstrasi itu mengganggu daripada agenda mereka. Oke. Kan kita mencoba lagi untuk dengan cara gerakan yang berbeda, tidak demonstrasi tapi kita lewat media sosial, kita mencoba menggunakan pamflet secara serentak, lumayan banyak, dan itu berisikan Pamandirin dicari kesenangan, tapi tidak ada juga yang mendapatkan responnya, entah itu dari langsung dari Pamandirin atau dari staf-staf dan jajaran yang ada di pemerintah provinsi. Itu tidak ada respon dari mereka, artinya ini tidak ada etikat baik dari mereka untuk berdialog langsung dengan kita seperti itu. Nah, kalaupun misalkan pertanyaan dari kawan-kawan banyak yang menanyakan kenapa emang ini kan kebijakan, kenapa harus ke eksekutif, kenapa harus ke legislatif. Nah, kita tahu maksudnya ini kan undang-undangnya sudah disahkan, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan kalau di pusat itu gerakan ini tidak masif, maka tidak bakal terjadi. Bahkan yang kemarin aja tidak dilihat oleh pusat, kan tetap aja disahkan. Bahkan gerakan kemarin yang besar banget gitu, tidak dilihat oleh pusat. Nah, artinya kita mencoba untuk meminta untuk pimpinan daerah kita minimal tidak menjalankan daripada undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang kerja tadi itu goal yang kami inginkan, yang tidak hanya menjalankan biasanya tidak hanya tidak menjalankan tapi juga menyampaikan ke gubernur di provinsi lain agar menyatakan sikap sama dengan gubernur di Kalsel. Itu yang kita harapkan, karena kita melihat teknis pelaksanaan dari undang-undang seperti itu, karena teknisnya kan yang menjalankan itu eksekutif. Nah, kita berharap dengan eksekutif kita di Kalsel ini tidak menjalankan daripada peraturan perundang-undangan tentang kita kerja ini. Ini ada harapannya ya, tadi kita akan memicu daerah-daerah lain kita di Kalsel ini pimpinan daerahnya berani mengambil sikap, dan mengambil sikap ini akan menjadi pertimbangan daerah-daerah lain juga untuk melaksanakannya. Karena mengingat ya 1 tahun yang lalu tidak hanya Kalsel yang menolak daripada undang-undang cipta kerja ini, cuman di berbagai daerah juga yang digelar perlawanan dengan banyaknya memakan korban dan tindakan agresivitas dari aparat kepolisian. Apakah kami hanya diam seperti itu saja ketika kita mengingat gerakan kita sebelumnya? Artinya kita hanya sudah pasrah dengan keadaan seperti itu. Nah, kita akan hendak ini terjadi di dunia kita, makanya kita selalu melakukan perlawanan khususnya di Kalsel, selalu melakukan perlawanan penolakan terhadap Omnibus Law ini. Berarti ya bisa dikatakan harapan kawan-kawan itu gubernur atau eksekutif ini membangkang ya bahasanya ke undang-undang. Nah, kalau secara logika kan soal pembangunannya artinya tidak taat aturan. Nah, bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat sipil terkait itu? Oke, untuk terkait itu yang pasti kita juga ini bakalan berdampak ke daerah. Makanya kita mengangkat isu-isu daerah tadi untuk menyampaikan sedikitnya pemahaman terhadap masyarakat sipil. Karena dengan disahkannya tadi, karena sangat berdampak ke daerah kita khususnya di Kalsel. Jadi kita mengingat di Kalsel hujan sedikit kebanjiran ya, kemarau karhutla, itu tadi apa bahasanya? Ini juga dampak daripada perubahan iklim. Perubahan iklim itu dipicu oleh apa? Nah, dipicu oleh yang maraknya perizinan tambang tadi. Biasanya itu yang memicu ke daerah kita. Belum lagi kita mengingat mana reformasi kan, memberikan otonomi daerah. Nah, akhirnya ketika ini disahkan, kebijakan itu tidak ada lagi kewenangannya di daerah. Artinya daerah kita tidak mempunyai kapasitas untuk menolak perizinan dan di Kalsel kita tahu ya kita marak-marakan menjauhkan Kalsel dari ruang, Kalsel dari bencana ekologi. Nah, itu yang tidak kita inginkan, itu bakalan terjadi di dunia. Harapannya masyarakat juga mengerti akan apa yang ingin kami sampaikan. Ini bakalan berdampak besar terhadap dunia kita. Makanya di sini kita mencoba untuk rangkul masyarakat, karena perlawanan tidak hanya bisa hanya kami yang melakukan, cuma kita harus bersama-sama dalam rangka melawan daripada
kebijakan yang itu syarat dengan kepentingan para investasi, para oligarki itu tidak bahasanya itu bungkusnya aja dengan nama Cipta Kerja, memang di dalamnya syarat akan kepentingan oligarki yang ingin merampas hak-hak rakyat, tanah-tanah rakyat, dan bahkan yang di sana tidak hanya tanah rakyat tapi juga masyarakat adat pun juga ikut serta di sana juga. Dan kita di Kalsel khususnya banyak masyarakat adat yang kita mencoba untuk menjaga itu semua agar tidak tergerus oleh ya tadi undang-undang yang syarat dengan kepentingan oligarki, dan itu bakalan merambat ke kehidupan mereka di pedalaman sana. Berarti dapat tangkap lah, artinya pembangkangan atau perlawanan ini atau pembangkangan secara khusus untuk gubernur misalnya tidak menjalankan ini undang-undang Cipta Kerja ini, artinya membangkang dalam hal yang baik kan, maksudnya untuk melindungi daerahnya sendiri gitu, untuk melindungi wilayah Bandung kita yang sudah hampir separuhnya kan bentang alamnya rusak kan, dan memicu juga bencana ekologis yang tahun-tahun ini semakin sering terjadi di wilayah pesisir ataupun di wilayah rawa gambut, yang mana itu sangat berdampak pada perekonomian juga. Walaupun ada undang-undang, kalau sudah bencana apa sih arti undang-undang kan? Artinya pemulihan ekonomi itu hal yang krusial lah, apalagi di tataran masyarakat umum kan, yang bukan pemodal bahasanya, yang bukan pengusaha besar. Nah, mungkin itu tadi gambarannya ya Bung. Mungkin kalau diceritakan akan panjang sekali terkait omnibus law ini. Iya. Royalti kan, kalau misalnya kita daerah kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, artinya kita akan hanya diwarisi lubang-lubang tambang dan bencana-bencana ekologis yang berkepanjangan, entah itu pencemaran lingkungan, terus itu banjir, terus kebakaran hutan. Kalau itu saja Bung. Ya, dari mungkin kerasnya perlawanan kawan-kawan gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa, bahkan pelajar tadi ya, pelajar juga dengan respon yang sudah disampaikan Muaken tadi, mungkin mau bertanya nih, apakah Bung secara pribadi merasa sudah cukup, atau misalnya pernah diskusi dengan kawan-kawan secara kelompok gitu kan, apakah gerakan yang kawan-kawan lakukan ini sudah cukup, apakah akan ada gerakan selanjutnya lagi, baik itu secara pribadi ataupun di Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan ini, apakah sampai omnibus law ini tumbang gitu, apakah gimana Bung? Oke, untuk menjawab itu kita pernah juga berdiskusi dengan teman-teman, artinya mereka juga merasa bahwa gerakan ini tidak hanya tidak cukup di sini saja, artinya kita masih mencoba mengkonsolidasikan perihal ini, dan gerakan-gerakan selanjutnya pasti bakalan ada, dan sampai omnibus law ini atau undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ini itu minimal tidak dilaksanakan oleh gubernur kita ataupun dari legislatif kita gitu. Artinya perlawanan pasti tetap ada dan tidak cukup sampai di sini saja. Apalagi melihat daripada respon di eksekutif kita yang sampai hari ini masih tidak ada tanggapan dari mereka, tidak ada tanggapan, dan seolah-olah ini tidak menjadi hal yang penting dan menjadi mendesak gitu kan. Ketika suara-suara rakyat yang datang ke sana diabaikan, tapi mereka masih malah asik dengan hal yang harusnya masih bisa diwakilkan dengan orang lain seperti itu. Artinya perhatiannya tidak terkhusus ya kepada isu omnibus law ini. Nah, berarti pribadi juga menunggu nih kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi selanjutnya nih. Kalau dari statement tadi kan soal
bagaimana ini akan melanjutkan sampai bahasanya undang-undang bisa dikatakan produk oligarki ini ya bisa tumbang gitu. Nah, mungkin nanti kita akan berlanjut lagi di ruang-ruang lain, ataupun nanti kita akan mengajak kawan-kawan yang lain juga dalam Pandiran Dibuncu ini. Sebenarnya campur-campur aja biasanya kan, sama-sama aja. Tapi karena terbiasa berdiskusi dengan kawan-kawan gitu kan, jadi bisa ada bahasa Indonesia, biasa belajar gitu. Nah, kita masuk ke ini closing statementnya lah terhadap baik secara dari gerakan kawan-kawan dari gerakan kawan-kawan selama ini, ataupun himbauan atau ajakan kepada masyarakat umum atau masyarakat luas yang bisa melihat Bung di media atau di silakan. Oke, terima kasih. Pasti kita akan melakukan konsolidasi perlawanan, dan kami mengajak seluruh rakyat di Kalimantan Selatan agar terlibat dalam gerakan rakyat seperti itu. Dan yang pastinya FRI tidak bisa bergerak sendirian, pasti memerlukan kawan-kawan agar terlibat di dalam perlawanan khususnya untuk menolak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat khususnya. Dan kami menghimbau kepada kawan-kawan siapapun yang terlibat, kalian adalah yang terlibat mempunyai peran penting dalam keikutsertaannya di dalam gerakan rakyat. Maka dari itu kita akan melakukan konsolidasi lagi, dan tunggu kabar-kabar selanjutnya dan aksi-aksi selanjutnya dari kita. Oke, mungkin itu saja, Bu. Iya, makasih Bang Ken. Artinya melihat sangat progresif sekali kan kawan-kawan ini, berjuang tanpa lelah, apalagi undang-undang sudah setahun kan ya, setahun yang tidak kita harapkan panjang umurnya begitu kan. Ya kawan-kawan atau dan sanak berkawan di luar sana, inilah Pandiran Dibuncu, pandiran kita berataan yang mewakili pandiran-pandiran Dibuncu lainnya yang artinya suara-suara kecil, suara-suara minoritas yang ada di Kalsel khususnya itu kan, yang ada di Indonesia juga secara umum, bahwasanya penting kita punya wadah atau punya jejaring kolektif dan wadah untuk menyuarakan hak-hak rakyat secara kolektif. Nah, ya dari Ulun, Cecep selaku pembawa pandir dalam Pandiran Dibuncu ini, dan Bung Aken atau Pak Rian Nur yang mewakili kawan-kawan gerakan mahasiswa gitu kan, mengucapkan terima kasih banyak. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berlawan. Terima kasih Bung. Semoga kita berjumpa lagi dalam gerakan-gerakan selanjutnya dan aksi-aksi selanjutnya. Salam hormat dari saya, salam adil dan lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.